Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini adalah ringkasan pada hari Senin kemarin, dimana Bapak tidak masuk ya, karena ada tugas dari AKM. Silahkan simak video ringkasan ini untuk mengejar pembelajaran yang belum disampaikan, yaitu tema 5 pembelajaran 1 subtema 1 mengenai ekosistem dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini kita harus mengetahui bahwa yang namanya ekosistem itu ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, di sini dicontohkan bahwa ekosistem itu seperti ekosistem gurun atau hutan. Nah, ekosistem gurun yaitu kumpulan antara makhluk hidup dan tidak hidup atau biotik dan abiotik. Nah, di sini di gurun misalnya ada yang namanya hewan ataupun tumbuhan. Juga lingkungan abiotiknya benda tak hidupnya seperti udara ya, atau tanah, matahari, cahaya matahari dan yang lainnya. Nah, itulah contoh ekosistem, yaitu di sini dicontohkan dengan ekosistem gurun. Ada lagi hutan. Nah, hutan juga sama. Contoh ekosistem di mana di dalamnya hidup antara makhluk hidup dan tidak hidup. Makhluk hidup seperti hewan dan pohonan, tanaman, tumbuhan. Juga ada yang namanya air, nah itu abiotiknya, tanah, cahaya matahari dan sebagainya. Jadi komponen ekosistem itu terbagi dua, ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik. Lingkungan biotik yaitu kumpulan atau segala sesuatu yang mencakup semua hal makhluk hidup ya, itu biotik. Ada lagi abiotik, yaitu mencakup semua hal di luar makhluk hidup. Nah, jadi itu merupakan dua komponen ekosistem. Di dalamnya juga ada yang namanya produsen, konsumen, pengurai ya, detritivor, dan sebagainya. Kalian bisa dibaca di teks yang ini, komponen dan jenis ekosistem. Kalian juga boleh menggarisbawahi yang pentingnya di sini ya, hubungannya dengan bahasa Indonesia, yaitu menentukan pikiran utama pada suatu paragraf. Nah, di setiap paragraf ini ada pikiran utama atau ide pokok yang mencakup mengenai pelajaran IPA, yaitu ekosistem ya. Kalian garis bawah ini, seperti produsen itu apa, konsumen itu apa, komponen ekosistem itu apa, ekosistem itu apa, nah, pengurai, individu, populasi, komunitas dan sebagainya. Kalian pahami ya. Ada lagi yang namanya jenis makanan hewan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ikan. Ini biasanya memakan cacing-cacing kecil ya, itu ikan itu. Ada lagi katak. Nah, katak biasanya makannya itu serangga ya, nyamuk, lalat dan sebagainya. Ada yang lainnya yaitu cecak. Ini juga biasanya makannya serangga ya, jenis-jenis serangga. Burung. Nah, burung juga ada yang makan serangga, ada yang makan biji-bijian ataupun ular dan ikan. Ada lagi sapi. Sapi adalah jenis makanannya yaitu tumbuhan ya, rumput. Ada lagi kucing. Nah, kucing ini biasanya makannya tikus atau daging. Itu berdasarkan jenis makanan. Lanjut ke pembelajaran yang kedua.
boleh kalian baca sampai tuntas terlebih dahulu pembelajaran 1 sampai 3-nya. Nah, pembelajaran 2 ini yaitu jenis-jenis ekosistem. Jadi ada yang namanya jenis-jenis ekosistem berdasarkan ditinjau dari alami dan buatan, ada 2, yaitu ekosistem alami dan buatan di sini ya. Maksudnya apa ekosistem alami? Yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, itu alami. Kalau buatan berarti sebaliknya, yaitu dengan campur tangan manusia. Contohnya ekosistem alami seperti hutan ya. Hutan itu ekosistem alami, ataupun gurun dan sebagainya. Ada lagi ekosistem buatan. Nah, ini berdasarkan campur tangan manusia, artinya ikut serta dalam membangunnya. Seperti ekosistem apa buatan itu banyak. Ekosistem seperti sawah ya, waduk dan sebagainya. Nah, itu ekosistem buatan. Kalian tinggal baca di sini, kemudian yang pentingnya boleh di stabilo atau garis bawahi ya. Ekosistem alami banyak ya, seperti ekosistem hutan hujan, ekosistem sabana, gurun pasir, dan sebagainya banyak. Sini kalian tinggal baca. Itu merupakan jenis-jenis ekosistem. Ada lagi di sini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini berdasarkan jenis makanannya ada 3 jenis golongan. Yang pertama herbivore, karnivor, dan omnivor. Herbivore itu apa? Yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, kelinci, kuda. Itu adalah herbivore atau pemakan tumbuhan ya. Cirinya dilihat di sini, ciri-ciri hewan herbivore itu apa? Misalnya pada susunan giginya ya. Nah, itu contohnya, dan ciri-cirinya juga kalian harus mengetahui. Di sini tinggal kalian baca. Ada lagi karnivor. Nah, ini adalah hewan yang memakan hewan lain atau memakan daging. Contohnya seperti anjing, singa, buaya, harimau, dan sebagainya. Makanannya yaitu hewan seperti ayam, kelinci, dan sebagainya. Nah, ini juga ada ciri-cirinya. Misalnya apa? Mempunyai gigi taring yang kuat dan runcing. Nah, itu contoh ciri-cirinya juga hewan karnivor ya. Kukunya panjang dan sebagainya. Ada lagi omnivor. Ini hewan pemakan segala atau bisa memakan tumbuhan maupun daging ya. Nah, contohnya apa? Di sini ada dicontohkan yaitu tikus, ayam, dan beruang. Tikus bisa memakan biji-bijian, juga bisa memakan daging ya, ataupun ayam nih biasanya memakan biji-bijian, cacing juga bisa dimakan, dan sebagainya. Nah, itu mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Kemudian lanjut ke pembelajaran yang terakhir, pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini kita materinya yaitu mengenal potensi alam yang ada di sekitar dan komponen-komponen pada peta dan Sumpah Pemuda. Nah, di sini tinggal dibaca ya. Ada yang namanya letak geografis. Letak geografis itu apa sih? Letak suatu negara di permukaan bumi, artinya berdasarkan kenyataannya, itu letak geografis ya. Tinggal dibaca, perbatasan negara Indonesia itu dengan negara apa saja atau dengan laut apa. Sini ada sebelah utara Malaysia, Filipina, Singapura, sebelah selatan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia Barat, Samudra Hindia, sebelah timur Papua New Guinea, Samudra Pasifik. Nah, itu perbatasan Indonesia dengan negara lain atau dengan laut ya. Tinggal baca
kalian garis bawahi yang pentingnya. Luas Indonesia berapa, luas daratannya, luas lautannya, pulaunya ada berapa, kalian garis bawahi. Kemudian pulau-pulau yang besarnya ada apa aja, nah ada di sini ya. Nah ini mengenai peta ya, peta negara Indonesia. Kalian lihat, simak, pahami ada apa saja di dalam peta ini ya. Sekarang, nah di sini ada yang namanya komponen-komponen peta, artinya sesuatu yang ada di dalam peta tersebut. Apa saja sih? Nah di sini ada judul peta, garis tepi, skala peta, orientasi arah mata angin, garis astronomis, ya, tata penulisan, warna, simbol, legenda, sumber dan tahun pembuatan peta, inset peta. Nah itu merupakan komponen-komponen yang harus ada pada peta. Kalian bisa membacanya ya. Yang terakhir mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yaitu salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Nah, di sini kenapa dibahas mengenai Sumpah Pemuda? Artinya kita harus sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini untuk bertindak patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriot itu pahlawan, artinya seperti pahlawan ya, harus rela berkorban, aktif dalam membangun negara ya, dan sebagainya. Nah di sini dibahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Kalian boleh garis bawahi yang pentingnya, misalnya kapan diadakannya Sumpah Pemuda itu, atau diperingatinya Sumpah Pemuda ya, kalian garis bawahi. Siapa yang mengarang lagu Indonesia Raya, nah di sini dibahas. Kemudian apa bunyi ikrar Sumpah Pemuda itu, nah kalian harus mengetahui ya. Ini isi ikrar Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu pembelajaran 1-3 untuk ringkasan materi yang kemarin kita belum membahasnya ya, terutama absen ke-14 sampai ke-26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.